wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali mengadakan pengajian rutin setelah sejak sholat maghrib. Kemana kegiatan ini tentu tidak diwajibkan kepada semua jemaah. Artinya jemaah dipersilakan untuk mengikuti kajian rutin seperti saat sekarang setelah maghrib. Itu kalau tidak ada kegiatan atau tidak ada keperluan lain. Bila mana ada keperluan, ada kesibukan lain, maka tidak masalah tidak mengikuti kajian rutin seperti malam ini. Malam ini kita akan mengaji kitab Malam ini kita akan mengaji kitab Bulughul Maram, di mana kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih tentang wudu, tentang sholat, dan semacamnya. Di sini masih di dalam kitab Bulughul Maram ini masih bisa dikatakan bahan dasar dari ilmu-ilmu fikih lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamil miyah. Ini adalah sebuah bab tentang beberapa hukumnya air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa sahabat Abu Hurairah? Kata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, pernah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang lautan. Pernah Rasulullah bersabda menyinggung tentang laut tasek. Adapun asal sehingga Rasulullah berbicara tentang lautan, itu karena ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat, di mana sahabat yang bertanya ini pekerjaannya adalah pelaut, mancing. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'i. Kata seorang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami
Kata seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sesungguhnya kami wahai Rasul, narkabu kami melaut, berlayar al-bahra di lautan. Wa nahmilu dan kami membawa ma'ana beserta kami al-qalila kepada sedikit minal ma'i dari air. Kami ini nelayan wahai Rasulullah dan kami membawa air tapi itu sedikit. Fa idza tawadda'na maka ketika kami berwudu bihi dengan air yang sedikit tersebut, atasna maka kami akan kehausan karena air yang dibawa kami itu hanya sedikit wahai Rasulullah. Sehingga kalau air yang kami bawa itu dipakai untuk berwudu, maka kami khawatir akan kehausan, kehabisan air. Afana tawaddau bihi, apakah kami tetap harus berwudu dengan air yang kami bawa tersebut? Kata sahabat kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban bi anna ma'al bahra tahirun mutahhirun. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya air laut itu suci dan bisa mensucikan. Dan lebih dari itu Rasulullah menambah sebuah hukum yang tidak ditanyakan oleh sahabat. Karena sahabat waktu itu kan hanya bertanya tentang air. Akan tetapi Rasulullah memberikan tambahan jawaban dari pertanyaan tadi. Dan jawaban ini semestinya pantas dan harus ditanyakan. Apa tambahan jawaban dari Rasulullah? Wa huwa at-tahuru ma'hu. Jawaban Rasulullah ialah laut tersebut, adapun laut tersebut at-tahuru ma'hu, suci airnya. Kemudian ditambah jawaban oleh Rasulullah al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi hewan-hewan laut yang mati walaupun tidak disembelih itu tetap halal dimakan. Akhrajahul arba'atu, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? 4 imam. Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Syaibah. Nah, di dalam hadis ini kita dapat mengambil beberapa hukum. Hadis ini mengandung beberapa hukum. Yang pertama, di dalam hadis ini kita dapat memetik sebuah kesimpulan bahwa kita dituntut untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Di sini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga kita bisa mengetahui kita boleh berlayar di lautan atau berjalan di daratan sekalipun li ghairi ta'atin, sekalipun bukan di dalam rangka melakukan sebuah ketaatan. Karena yang bertanya pada waktu itu kepada Rasulullah adalah orang yang sedang ingin mancing atau menjalan ikan. Yang ketiga, kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa khawatir akan kehausan itu boleh meninggalkan penggunaan air di mana air tersebut disiapkan untuk wudu. Misalnya ada air untuk wudu hanya 1 ember, tapi dikhawatirkan nanti kalau dipakai untuk wudu orang-orang tidak dapat air untuk bisa diminum. Nah, ini melahirkan hukum fikih nanti bahwa air tersebut yang pada asalnya dipersiapkan untuk air wudu itu boleh diminum dan wudunya boleh diganti dengan tayammum. Ulama-ulama fikih seperti itu memproduk sebuah hukum, sehingga ulama mengatakan boleh bertayammum kalau sekiranya walaupun ada air tapi airnya sedikit, sekiranya dibutuhkan untuk diminum.
diminum. Walaupun ada airnya tetap tayamum, karena airnya itu takut dibutuhkan untuk diminum. Kemudian di dalam hadis ini juga dapat kita ketahui bahwa air laut tersebut suci dan mensucikan, sehingga air laut sekalipun banyak ikan yang mati di dalamnya tetap tidak terkontaminasi dengan najis atau bangkai yang ada di air laut tersebut, selama air laut tersebut masih ada di tempatnya. Beda halnya nanti kalau air laut tersebut kita ambil satu ember misalnya, kemudian kita bawa pulang ke rumah, terus sampai di rumah kita masukin bangkainya tikus misalnya, beda lagi hukumnya nanti. Kemudian di dalam hadis ini juga kita dapat memahami bahwa ikan laut atau ikan yang ada di sungai misalnya itu la yahtaju ila zakatin, tidak butuh kepada penyembelihan karena bangkainya sudah halal. Kemudian di dalam hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita boleh menjawab lebih dari apa yang ditanyakan oleh seorang penanya, sebagaimana Rasulullah menjawab dengan 2 jawaban, padahal pertanyaannya hanya bertanya tentang air, akan tetapi Rasulullah menambah jawaban. Kira-kira itu yang dapat kita petik dari hadis yang barusan kita baca. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, bahwa sesungguhnya air, kata Rasulullah, tahurun ialah suci, la yunajjisuhu, tidak bisa menajiskan kepada air tersebut syai'un, apa sesuatu pun, apapun tidak bisa menajiskan kepada air tersebut. Air itu hukumnya suci dan air tersebut tidak bisa menjadi najis karena apapun. Nah, ini namanya hadis yang bersifat am. Karena kalau kita mempraktekkan hadis yang bersifat am, seperti contoh hadis ini, di mana Rasulullah mengatakan bahwa air itu suci dan tidak bisa menjadi najis oleh apapun, maka ini menjadi fatal. Makanya ulama memberikan kita cara bagaimana cara menggunakan hadis. Misalnya kita hanya menggunakan hadisnya saja, baca hadis terjemahan misalnya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa dinajiskan oleh apapun, tidak bisa mutanajis. Maka kemudian kita langsung mengambil kesimpulan bahwa ini ada hadisnya, ini tidak najis. Padahal ini air, misalnya ada segelas air kemudian dikasih setetes kencing misalnya, kemudian dia ngotot, ini tidak najis, ini ada hadisnya. Air suci tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Itu fatalnya kalau kita mengaji tanpa guru. Kemudian ditambah dengan hadis yang ketiga bahwa innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air, kata Rasulullah, tadi Rasulullah bersabda bahwa air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Kemudian diperinci lagi oleh Rasulullah, innal ma'a, bahwa sesungguhnya air la yunajjisuhu, tidak menajiskan kepada air syai'un, apapun, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali ada sesuatu najis yang menang atas bau, rasa dan warna daripada air tersebut. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah bahwa air itu suci dan tidak bisa najis kecuali dikena
barang yang najis dan barang tersebut merubah sifat-sifat airnya, warnanya berubah misalnya, atau baunya berubah misalnya, atau rasanya yang berubah, baru itu mutanajis, kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-ma'u tahurun, air itu suci, illa in taghayyara rihuhu, kecuali jika berubah bau, ta'muhu berubah, rasa, aulaunuhu atau warnanya berubah, binajasatin sebab dijatuhi perkara najis, tahdusu fihi, yang terjadi jatuh najis tersebut fihi di dalam air. Rasulullah bersabda bahwa air itu suci kecuali air tersebut berubah warna atau berubah rasa atau berubah baunya oleh najis, barang yang najis, baru itu menjadi air najis. Nah sekarang misalnya kita akan menggunakan hadis ini, bagaimana jika ada air, satu gelas air misalnya, kemudian terkena percikan kencing misalnya, apakah air yang satu gelas itu menjadi mutanajis? Berdasarkan hadis ini tidak mutanajis jika airnya tidak berubah, warna tidak berubah, rasa tidak berubah, baunya juga tidak berubah. Air yang satu gelas kena percikan tidak kena percikan barang najis berupa kencing misalnya. Jika kita hanya berdasarkan hadis ini, maka air tersebut tidak najis, karena kata Rasulullah itu bisa mutanajis kalau sudah berubah warna, rasa dan baunya. Makanya hadis ini namanya disebut dengan hadis yang bersifat bersifat umum. Nanti akan ada hadis-hadis yang mentakyid, yang membatasi keumuman sebuah hadis. Sehingga kalau kita hanya menggunakan hadis di sini, maka akibatnya pun akan menjadi fatal. Karena air yang satu gelas tadi kena percikan kencing, warna tidak berubah, bau tidak berubah, rasa pun tidak berubah, nanti kita akan dihukumi air tersebut tetap air suci berdasarkan hadis. Itu bahayanya kita kalau belajar hadis tidak belajar kepada guru, sanad gurunya bersambung. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, hadis yang keempat, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa. Ini tambah diperinci lagi oleh Rasulullah. Menurut Rasulullah, jika air sudah mencapai 2 kullah, maka air yang 2 kullah tersebut tidak bisa menanggung najis. Artinya tidak bisa terkontaminasi dengan najis apapun. Menurut hadis di sini, menurut keumuman hadis di sini, air lam yajuz artinya tidak akan menjadi mutanajis. Air kalau sudah sampai banyaknya 2 kullah, maka menurut hadis di sini air tersebut sekalipun kena najis, kalau sudah sampai 2 kullah itu tidak menjadi mutanajis. Nah, kalau kita hanya berdasarkan hadis di sini, maka kita nanti akan menghukumi misalnya ada air 1 dinding misalnya, ada 2 kullah lebih malah. Kemudian dikena najis, ada kotoran misalnya, sampai airnya bau misalnya. Kalau kita hanya berdasarkan hadis ini, maka kita akan mengatakan ini tidak mutanajis, karena ini sudah 2 kullah. Kata Rasulullah, air kalau sudah 2 kullah lam yahmil khabasa, dia tidak akan terkontaminasi dengan najis apapun sehingga tetap suci. Maka kita akan mengatakan demikian nanti. Padahal hadis yang di sini lam yahmil khabasa di sini ini ditakyid, dibatasi dengan hadis yang tadi illa in taghayyara. Nah, seperti itu nanti cara-cara kita memahami hadis. Ada cara atau aturan-aturannya, ada rumus-rumusnya di dalam menggunakan hadis.
Begitu juga memahami ayat atau Al-Quran. Di sana kita juga tidak bisa, kalau orang tidak pernah belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, tidak bisa langsung memahami lafaz-lafaz dari Al-Quran. Makanya kalau kita tidak paham hal-hal semacam tersebut, kita akan mudah ditipu oleh seseorang mengatasnamakan Al-Quran. Kita akan mudah dibodohi oleh seseorang mengatasnamakan hadis. Contohnya ini, contoh gampang seperti ini, bahwa ini menurut hadis Nabi mengatakan air kalau sudah sampai 2 bulan lam yahmil khabasa, tidak bisa mutanajis. Ini hadisnya sahih. Terus mengatakan seperti itu misalnya. Kita kalau tidak paham tentang ilmu hadis, kita langsung percaya, oh iya ya, ini kan hadisnya sahih. Bahwa kalau air sudah sampai 2 bulan, walaupun kekeri apa bau warna sana tetap tidak mutanajis. Nah, di antara beberapa ulama, ini memang ada ulama yang memakai hadis ini. Ada memang ulama yang memakai hadis ini. Contohnya seperti Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tidak, Imam Malik itu menggunakan hadis ini bahwa air selama air tersebut tidak berubah oleh najis, warna, rasa dan baunya, maka air tersebut tetap dihukumi suci walaupun tidak sampai 20. Ini menurut mazhab Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, air kalau belum sampai 20 dijatuhin najis, walaupun tidak ada perubahan warna, bau dan rasanya, maka air tersebut tetap mutanajis. Karena Imam Syafi'i menggunakan hadis lain untuk membatasi hadis yang tadi. Sedangkan Imam Malik menggunakan dhahir atau teks daripada hadis bahwa bahwa al-ma'u tahurun, itu yang dipegang oleh Imam Malik. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi. Air tetap suci walaupun dikena barang najis selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Nah, Imam Malik menggunakan hadis ini untuk memproduk sebuah hukum bahwa air tetap najis, tetap suci, air tetap suci walaupun terkena najis sekalipun tidak sampai 2 bulan selama air tersebut tidak ada perubahan. Ini yang dipakai dasar oleh Imam Malik membuat sebuah hukum tentang air tersebut. Kemudian hadis yang kelima, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah mandi siapa salah satu dari kalian fil ma'i daimi, di dalam air yang tidak mengalir. Wa huwa hali orang salah satu dari kalian tersebut junubun, ialah dalam keadaan junub. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian junub, kalian jangan mandi di dalam air yang diam, yang tidak mengalir. Mandi dalam jeding misalnya, mandi di dalam bak misalnya. Itu kata Rasulullah, jangan mandi di dalam air tersebut. Kenapa? Apa kemudian air yang dimasukin, air yang tidak mengalir, misalnya air satu bak atau satu jeding, kemudian dimasuki oleh orang yang junub, mandi di dalamnya, apa kemudian air tersebut menjadi mutanajis? Tidak, air tersebut tidak menjadi mutanajis. Hanya saja kalau air tersebut tidak sampai 2 bulan, maka air tersebut menjadi mustahmal. Akan tetapi kalau air tersebut lebih 2 bulan, maka air tersebut tetap boleh dipakai untuk suci. Misalnya sekarang kita mandi junub, mandi ke dalam bak, ada bak plastik itu,
kita isi air, kemudian kita mau mandi junub, masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalamnya, terus kemudian air tersebut kita ratakan di semua badan, kita ratakan. Lalu kemudian apa hal tersebut boleh? Boleh. Dan sah mandinya. Kenapa? Karena air walaupun tadi cuma satu bar, artinya tidak sampai 2 bulan, tapi kita mandi di dalamnya. Selama kita belum pisah dari air tersebut, maka air tersebut tidak bisa dihukumi mustakmal. Nah, tapi ketika kita sudah keluar dari bab tersebut, dari air tersebut, baru air ini sudah menjadi air mustakmal, tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, la yaqulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri, janganlah kalian buang air kecil fil ma'il ladzi la yajri, pada air alladzi rupanya air la yajri yang tidak berjalan, tidak mengalir, apa itu air. Supaya tasilu bihi, kemudian kalian setelah buang air kecil di air yang tidak mengalir tersebut, kemudian kalian mandi, jangan seperti itu. Ini tidak boleh. Kemudian kenapa? Misalnya kemudian Rasulullah ditanya, kenapa wahai Rasulullah tidak boleh? Apa lantas kemudian airnya menjadi najis atau menjadi mutanajis? Air yang kena kencing tadi. Maka kita kembali kepada hadis Rasulullah bahwa idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabasa. Jika airnya yang kita kencingi tadi mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak menjadi mutanajis. Kapan tidak menjadi mutanajis? Kita batasi lagi dengan hadis Rasulullah, kecuali selama air tersebut tidak ada perubahan warna, rasa, dan baunya. Jadi air kalau sudah 2 kullah kemudian kita kencingi misalnya, dan tidak ada perubahan, baunya tidak ada perubahan, warna tak berubah, rasa tidak berubah, maka air tersebut sekalipun sudah kena air kencing tetap suci mensucikan. Di dalam hadis ini kita bisa memahami beberapa hukum. Di sini dikatakan bahwa yang pertama, nahyul junub anil ibtisal fil ma'id daim, larangan atas orang yang junub mandi pada air yang tidak mengalir, itu dilarang. Kemudian di dalam hadis ini juga kita dapat ambil ke sebuah pemahaman bahwa la yajusul ma'u bi ghusl junubi fihi, air tidak menjadi najis sebab mandinya orang yang junub pada air tersebut. Bal yaslamu, akan tetapi hanya mencabut mandi tersebut, mandinya orang junub ke dalam air tersebut, tuhuriyatahu, kepada mensucikannya air tersebut. Fa yusta'malu fi ghairi raf'il hadas, maka air tersebut boleh digunakan, tapi boleh digunakan untuk selain menghilangkan hadas. Artinya airnya tetap suci, cuma tidak bisa mensucikan karena sudah menjadi air mustakmal. Di dalam hadis ini juga ada larangan untuk kencing pada air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kerusakan, baik kerusakan fisik airnya, juga bisa merusak status daripada hukum suci mensucikan air tersebut. Karena kalau tidak sampai 2 bulan, maka airnya bisa menjadi mutanajis walaupun tidak ada perubahan. Kalau sampai 2 bulan yang kita kencingi tapi tidak ada perubahan warna, rasa, baunya, maka air tersebut tetap suci mensucikan. Dan di dalam hadis ini juga kita dapat mengambil satu keputusan tentang najisnya kencing. Dan di sini dilarang kencing. Rasulullah tidak mengatakan bahwa kencing itu najis, tapi Rasulullah mengatakan jangan kencing pada air yang tidak mengalir. Nah, karena ada larangan jangan kencing pada
cara-cara ulama memprotek sebuah hukum dengan ijtihad, dengan penelitian yang begitu lama, kemudian baru lahirlah sebuah hukum bahwa kencing itu adalah sesuatu yang najis karena dilarang oleh Rasulullah untuk membuang kencing kita pada air yang tidak mengalir. Jadi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Masih ada waktu, silakan jika ada hal-hal yang sekiranya perlu untuk ditanyakan. Banyak yang mati itu warnanya berubah kan sudah melebihi 2 bulan. Warnanya sudah berubah, apakah itu sudah iluminatis? Alhamdulillah, satu pertanyaan yang sangat bagus sekali dan memang sangat pantas untuk ditanyakan karena ini adalah ruqyah faktual, sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Contohnya ada kolam di belakang masjid di sini dan kolam tersebut airnya sangat lebih dari 5 kolam atau lebih dari 10 kolam, bukan hanya 2 kolam. Akan tetapi tadi ada perubahan warna karena digunakan oleh banyak orang. Nah, kemudian apakah air di belakang masjid ini setelah digunakan banyak orang kemudian warnanya sampai berubah merah atau coklat misalnya, apakah air tersebut menjadi air yang najis? Tergantung apa yang menjadikan ia berubah. Misalnya yang menyebabkan perubahan tersebut adalah lumpur atau pasir yang ada di tempat tersebut, itu tidak menjadi atau tidak menyebabkan air tersebut menjadi air najis. Akan tetapi misalnya ada orang 10 orang di belakang masjid di taman di kolam ini mandi, kemudian berbarengan kencing misalnya semua sampai airnya berubah menjadi kuning, maka otomatis menjadi najis karena yang berubah warna dan rasanya adalah sesuatu yang najis. Nah, karena yang merubah warna itu bukan sesuatu yang najis, maka tidak akan menjadi najis. Insyaallah seperti itu. Kayak ini. Penyambutan tangan baik kan? Jangan tangan dulu.